Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, hari ini aku mau sharing lagi tentang budgeting di bulan November 2022. Pertama, aku membuat video budgeting di bulan Agustus, dan ini video budgeting kedua aku. Bulan September dan bulan Oktober aku tidak membuat video budgeting karena ada suatu hal yang harus aku kerjakan. Oh iya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, kalau di video kali ini aku tidak bermaksud untuk pamer, ria, ataupun yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa budgeting ini sifatnya adalah personal, jadi setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Nah, tujuan aku membuat video ini supaya bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, langsung kita mulai aja ya. Jadi, aku tuh menerapkan budgeting keuangan bulanan ini baru dimulai beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk pemasukan bulan ini sebesar 4.500.000 dan pemasukan itu hanya dari suami. Dalam budgeting bulan ini, aku bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada giving, yang kedua ada saving, yang ketiga ada living, dan yang keempat ada joy and fun atau kesenangan. Kategori yang pertama ada saving dan subkategorinya ada sedekah. Dari pemasukan bulan ini sebesar 4.500.000, aku sedekahkan 2,5%. Maka sedekah bulan ini sebesar Rp100.000. Kategori yang kedua ada giving. Subkategorinya ada dana darurat sebesar Rp1.000.000. Untuk biaya darurat aku anggarkan sebesar Rp1.000.000 karena sudah mulai memasuki bulannya aku lahiran, takutnya ada biaya-biaya darurat yang harus dikeluarkan. Subkategori yang kedua ada dana pendidikan dan subkategori yang ketiga ada arisan, nominalnya sama sebesar Rp100.000. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang ketiga yaitu living. Subkategori yang pertama ada groceries, yaitu belanja bulanan kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, ataupun yang lainnya. Untuk groceries, bulan ini aku anggarkan sebesar Rp500.000. Subkategori yang kedua ada air PDAM sebesar Rp60.000. Subkategori yang ketiga ada LPG dan galon sebesar Rp150.000. Subkategori yang keempat ada beras sebanyak 5 kg untuk makan 2 orang dewasa dan 1 balita dengan harga Rp60.000. Subkategori yang kelima ada belanja mingguan seperti belanja sayuran sebesar Rp400.000 dan subkategori yang keenam ada opjin sebesar Rp250.000. 6 subkategori ini aku sebut dengan variable cost karena sifatnya yang bisa aku ubah-ubah. Misalnya untuk biaya opjin bulan ini ternyata Rp400.000, maka aku bisa mengurangi biaya yang lain. Subkategori yang ketujuh ada listrik sebesar Rp300.000, iuran rutin RT sebesar Rp40.000, internet sebesar Rp400.000, BPJS untuk 3 orang sebesar Rp300.000, dan transport sebesar Rp200.000. Nah, untuk subkategori ini aku sebut dengan fixed cost karena jumlahnya yang setiap bulan selalu sama. Nah, kita masuk ke kategori yang terakhir ada joy atau fun, yaitu kesenangan sebesar Rp540.000. Jadi kategori fun ini adalah biaya untuk aku, suami, dan anak kalau mau main di luar atau makan di luar. Dan jika ada yang bertanya, cukup gak sih untuk aku, suami, dan anak pergi main di luar atau makan di luar dengan biaya Rp540.000 sebulan? Maka aku akan jawab dicukup-cukupinya teman-teman, karena itulah tujuan kita membuat budgeting bulanan. Agar kita bisa lebih disiplin dan menahan ego kita untuk tidak mengeluarkan uang berlebihan sehingga menjadi boros. Oh iya, info tambahan juga ya teman-teman, ini untuk biaya hidup 2 orang dewasa dan 1 balita. Dan untuk budgeting bulan ini ada beberapa kategori yang aku kurangi anggarannya. Misalnya seperti anggaran untuk transport yang bulan lalu sebesar Rp350.000, bulan ini aku anggarkan hanya sebesar Rp200.000. Padahal harga BBM lagi naik ya teman-teman, tapi kenapa anggaran untuk transport aku kurangi? Karena bulan ini aku tidak pulang ke rumah orang tuaku. Dan untuk bulan ini juga tidak ada perjalanan keluar kota. Untuk perjalanan hanya di dalam kota saja, aku rasa dengan anggaran segitu sudah cukup. Nah, balik lagi ke budgeting bulan ini, dan setelah ditotal, maka anggaran bulan ini sebesar Rp4.500.000. Alhamdulillah, semoga budget ini cukup sampai akhir bulan. Dan inilah budgeting November 2022 versi aku ya teman-teman.
Setelah melakukan budgeting, jangan lupa nih uang yang dikasihkan suami kita masukkan ke dompet anggaran. Lalu pisahkan sesuai pos-posnya, biar uang yang dikasihkan suami tidak hilang, tercecer, ataupun terpakai. Nah, untuk budget bulan ini aku kelola secara cash ya teman-teman. Karena budgeting bulan ini lebih sedikit dari bulan lalu, jadi aku nggak mau mengelolanya dengan dompet digital. Takutnya tergoda dan malah dipakai untuk belanja online. Kalau perempuan biasa ya teman-teman, seneng banget check out di e-commerce. Apalagi awal bulan kayak gini dan baru dapat uang. Nah, maka dari itu aku lebih memilih mengelola budgeting bulan ini secara cash. Alhamdulillah budgetingnya sudah selesai. Masya Allah, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga ada sedikit manfaat dari yang aku share. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jika kalian suka dengan video ini, maka dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.